Oke, hari ini adalah kita pertemuan keempat gitu ya, dan kemarin pertemuan kedua dan ketiga adalah teman-teman hanya mempelajari gitu kan ya. Nanti akan saya recap ya, jadi jangan khawatir. Pertemuan kedua, ketiga, dan nanti keempat. Kalau misalnya nanti nggak cukup, berarti minggu depan kita recap lagi sampai mana pertemuan ini kan ya. Marilah sebelum memulai perkuliahan gitu kan ya, kita berdoa dulu gitu kan ya. Silakan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, berarti saya mulai dari yang pertemuan kedua ya. Kalau ini sih contoh-contoh aja ya. Lihat slide-nya? Oke, ya. Udah pada mandi belum? Udah sarapan belum? Oke. Nah, di pertemuan kedua kemarin tuh harusnya kita bicara tentang introduction to data science atau pengantar data science. Sudah pada baca belum materinya? Halo? Udah dibaca belum? Oke. Kok nggak jawab ya? Ini kemarin udah belum sih? Belum ya? Belum Bu, kemarin. Kalau tidak salah belum Bu. Iya. Oke, sebenarnya gini. Intinya gini. Di data science ini gitu kan ya. Nanti ini sebenarnya simple sih gitu kan ya. Kalau kita lihat yang namanya data science itu harus ada datanya intinya gitu kan ya. Jadi nanti pemahaman teman-teman kalau kita mau melakukan data science, kalau nggak punya data berarti bukan data science. Jadi kadang-kadang mau bikin aplikasi data science, saya tanya punya datanya nggak? Belum Bu, nanti kita akan bikin aplikasi baru cari data, itu bukan data science gitu kan ya. Jadi nama data science itu gini, bahwa kita punya data yang banyak, karena kan gitu kan ya. Karena apa sih? Bahwa data science itu sebenarnya adalah menggali atau memining, makanya ada istilah data science sama dengan data mining sama gitu kan ya. Jadi kita sudah punya data yang banyak, terus tadi kemarin kalau kita sebut bahwa ada yang tsunami data gitu kan ya, bahwa data science itu adalah ada data yang banyak baru kita gali, nanti baru itulah muncullah data science. Itu yang konsep yang harus teman-teman pahami ya. Tidak ada data science tanpa data. Jadi no data science, no data, no data science. Itu yang pertama yang perlu dipahami, oke? Jadi intinya kalau kita mau melakukan data science, mau data mining, mau machine learning, mau deep learning gitu kan, ya berarti kita harus punya datanya, gitu kan ya? Oke? Nah yang berikutnya adalah, nah ini kan ya bahwa kenapa sih data science itu perlu, gitu kan ya? Karena kalau kita lihat sekarang ini semua aplikasi atau teman-teman itu adalah sudah melakukan semuanya ini kita lihat kan ya, kerja pakai. Jadi penggunaan internet itu adalah hampir di semua bidang gitu kan ya. Jadi kerja iya gitu kan ya, terus sosmed iya gitu kan ya, terus e-commerce iya gitu kan ya. Ini digunakan di rumah sakit, di perkantoran gitu kan ya, atau mau sekedar chatting saja gitu kan. Artinya bahwa dengan penggunaan internet yang semakin meningkat gitu kan ya,
Kalau kita lihat gitu kan ya, ini adalah ada datanya gitu kan ya, dan ini adalah per menit per detik gitu kan ya, bahwa kalau misalnya tadi teman-teman bangun pagi itu sudah berapa data yang teman-teman kontribusikan di dalam sosmed teman-teman gitu kan ya, bahwa kawan-kawan ini adalah kadang-kadang tidak hanya satu sosmed gitu kan ya, banyak sosmed gitu kan ya, mau sosmednya mau chat mau apapun gitu kan ya, misalnya hai satu gitu kan ya, terus lagi ngapain satu, sudah sarapan belum gitu kan, itu satu, itu akan terbentuk. Kebayang nggak sih kalau semua data itu kalau kita tersimpan di harddisk yang fisik gitu kan ya, harus berapa ribu harddisk yang harus kita simpan, karena kebetulan kita ada disimpan di cloud, jadinya adalah interupsi. Iya Bu, Ini PPT-nya udah dijelasin kemarin. kenapa? Kemarin PPT-nya udah dijelasin kemarin. Oh, udah kan ya, oke. Iya. Nah, berarti pertemuan ketiga yang belum ya, ya kan? Iya, Bu. Iya. Oke, makanya saya tanya. Soalnya ada kelas lain. Oke, saya. Kok tadi bilang belum? Saya takutnya teman-teman belum dapat haknya, gitu kan? Oke, berarti kita masuk sini ya. Salah. Oke, berarti nih yang paling penting mana sih tadi? Peran ya. Ini tahapan nih. Yuk. Kalau kemarin kita sudah bicara bahwa data yang kita bentuk itu adalah sudah banyak gitu kan ya, yang disebut, masih ingat ya tsunami data ya, bahwa datanya banyak tapi kita nggak bisa ngapa-ngapain dengan data, makalah muncul data science. Data science itu adalah menggali data yang banyak itu agar ditemukan pola, dan dari pola yang ada nanti bisa membantu melakukan pengambilan keputusan. Jadi semua data science itu adalah fungsinya untuk DPS ya, atau Decision Support System, gitu kan ya, DSS bukan DPS, DSS Decision Support System, atau membantu pengambilan keputusan. Jadi nanti kalau bikin skripsi nggak perlu dibuat judul DSS, gitu kan ya, karena semuanya adalah pasti untuk membantu pengambilan keputusan, gitu kan ya. Nah, sekarang ini yang perlu teman-teman pahamin adalah peran utama dan metode dari data science, gitu kan ya. Oke, nanti sambil absen ya, saya share, takut lupa saya bentar. Absen di web Fasilkom. Saya ingatnya tadi hari Kamis gitu kan ya. Saya chat. Silakan. Tadi takutnya saya macet, soalnya kemarin sore macet banget ya, parah gitu kan ya. Nah peran utamanya apa sih gitu kan ya. Nah ini yang bilang adalah Rose gitu kan ya. Nah ini yang perlu teman-teman pahami, nanti jangan sampai salah metode gitu kan ya. Dan ini La Rose, bukunya sudah saya share ya, e-booknya ya. E-booknya sudah saya share belum, saya kok lupa, bentar ya. Oh udah ya, e-book ya, sudah saya share di Google Classroom. Materi juga sudah sampai mana? Oh, baru sampai 7 ya. Oke, nanti saya lengkapin nanti. Oke. Nah ini ada 5 peran ya. Ada estimasi, forecasting, klasifikasi, clustering, dan asosiasi. Ini di La Rose dijelaskan, gitu kan ya. Nah, nanti definisinya apa saja, saya langsung berikan contoh dulu, nanti baru saya berikan definisinya apa, gitu kan ya. Nah, estimasi, gitu kan ya, perannya seperti apa sih? Yang namanya estimasi ini contoh, saya berikan contoh nanti baru. Nah, estimasi misalnya, teman-teman, siapa yang suka makan pizza? Ada yang suka makan pizza? Banyak Bu. Oh banyak ya kan. Hujan-hujan begini Bu, malas keluar, kita pakai PHD gitu kan ya, ya enggak? Nah kalau misalnya teman-teman PHD biasanya akan dibilang di situ estimasi waktu sekian, ya enggak? Gitu enggak? Halo? Iya Bu. Iya Bu. Iya kan? Nah sebenarnya itu adalah mereka sudah menggunakan estimasi waktu di prediksi. Ini namanya adalah prediksi, gitu kan ya. Prediksinya dari mana sih mereka, gitu kan ya? Nah prediksinya adalah
menggunakan ini ada customer-nya, jumlah pesanannya, dan jumlah traffic light dan jarak. Nah, nanti akan ketemu waktu tempuh. Makanya di saat PHD pizza itu mereka sudah bisa memberikan estimasi waktu. Dan dia selalu mengklaim kalau lewat dari estimasi waktu silakan tidak bayar, gitu kan ya? Ya enggak? Kita berharap jangan sampai mudah-mudahan lewat deh biar kita nggak usah bayar, gitu kan ya? Ya, karena apa? Karena mereka sudah mengembangkan estimasi pengirimannya adalah menggunakan algoritma linear regression. Inilah contoh, gitu kan ya. Jadi dia bisa menentukan, dia bisa mengklaim bahwa di sini dia estimasi waktunya. Ini adalah contoh penggunaan estimasi, gitu kan ya. Oke, ada pertanyaan? Kebayang ya, estimasi? Estimasi itu apa ya? Apa kalau ada yang tahu arti dari estimasi? Perkiraan. Perkiraan, ya. Nah, oke, perkiraan waktu ya. Nah, nanti akan kita pelajari, paham ya? Ini adalah digunakan untuk estimasi pengiriman pizza, gitu kan ya. Dan yang berikutnya adalah tadi perannya estimasi forecasting. Nah, ini adalah contoh yang forecasting, gitu kan ya. Nah, yang forecasting ini adalah digunakan forecasting untuk saham, gitu kan ya. Kalau di bursa saham itu adalah akan ada forecast-nya bahwa harga jualnya berapa sih, gitu kan ya. Makanya kadang-kadang langsung kalau teman-teman main di bursa, kapan teman-teman harus beli, teman-teman harus jual, gitu kan ya, karena mereka sudah memiliki sistem forecasting untuk harga saham, gitu kan ya. Ini adalah salah satu contoh dari forecasting, gitu kan ya. Bayang ya, kalau forecasting itu apa? Prediksi ya, prediksi, bener nggak? Ya, kalau tadi perkiraan sama prediksi sama enggak, gitu kan ya. Nanti akan kita bedakan, bedanya apa, gitu kan ya. Sama-sama perkiraan, sama-sama prediksi. Oke, contoh forecasting itu adalah harga saham, gitu kan ya. Oke, yang berikutnya, gitu kan ya. Ini adalah contoh nanti knowledge-nya atau pengetahuannya adalah menggunakan neural network, jadi nanti akan terbentuk layer seperti ini, dan ini adalah prediction-nya. Jadi diprediksinya kapan, gitu kan? Kapan jual, kapan ini, gitu kan ya? Nah, ini adalah contoh yang mungkin teman-teman sering lihat di BMKG. Mereka pun sudah menerapkan namanya forecasting cuaca, gitu kan ya? Perakiraan cuaca ya, gitu kan ya? Itu adalah pakai ilmu, gitu kan ya? Jadi bukan ilmu ilmu perdukunan ya, kalau perkiraan, gitu kan ya? Dan hampir 90% tepat, gitu kan ya. Nah, kalau di sini nih contohnya bahwa di laptop saya ini cloudy, gitu kan ya, dan cerah, gitu kan ya. Jadi ada cloudy, terus ada matahari. Itu adalah salah satu contoh perkiraan bahwa hari ini perkiraan kita apa, gitu kan ya. Nah, forecasting. Jadi forecasting itu bisa digunakan tadi untuk apa? Untuk harga saham tadi contohnya, dan untuk perakiraan cuaca, gitu kan ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Ya, teman-teman bayangin, seperti ini ya, estimasi, gitu kan ya. Nah, yang berikutnya adalah klasifikasi, gitu kan ya. Ini klasifikasi yang teman-teman kemarin ada di pretest, gitu kan. Itu sebenarnya adalah klasifikasi, gitu kan. Dia mengklasifikasikan mana sih yang berapa yang tepat waktu dan yang tidak tepat waktu. Itu adalah klasifikasi, gitu kan ya. Jadi nanti kriterianya klasifikasi dan algoritmanya apa saja, gitu kan ya, nanti akan saya terangkan, gitu kan ya. Jadi contoh klasifikasi adalah klasifikasi kelulusan mahasiswa, gitu kan ya. Terus ini adalah bentuk knowledge-nya ya. Jadi nanti yang apa sih indikator-indikator apa yang menentukan bahwa mahasiswa itu terklasifikasi ada dari status mahasiswa. Ternyata mahasiswa yang bekerja itu adalah dilihat dulu, IPK-nya yang 2, betul kan ya. Jadi IPS semester 2. Kalau IPS semester 2-nya dia di atas 3,5, dia akan
masuk klasifikasi tepat waktu. Tapi kalau dia di bawah 3,5 gitu kan, dia akan tidak tepat waktu. Ini kan ya. Nah, terus yang mahasiswa saja tidak bekerja, bahwa yang menentukan adalah IPS semester 5 gitu kan ya. Kalau IPS semester 5-nya dia di bawah 3 gitu kan ya, dilihat lagi IPS semester 3. Ya, jadi cari cara bacanya seperti itu. Jadi nanti kita bisa membuat sebuah keputusan bahwa perlakuan terhadap mahasiswa itu akan berbeda-beda, mana mahasiswa yang bekerja dan mana mahasiswa yang statusnya adalah mahasiswa, pure mahasiswa gitu kan ya. Kalau mahasiswa bekerja kita lihat, oh kalau yang semester 2-nya IPK sekian nanti akan ada treatment. Jangan sampai mereka terlambat gitu kan ya. Tapi kalau yang mahasiswa saja semester 5 dicek dulu gitu kan ya. Kalau semester 5-nya di bawah, kita cek lagi semester 3 gitu kan ya. Kalau semester 3-nya dia di bawah 2,2, lihat umurnya gitu kan ya. Kalau umurnya dia adalah di bawah 23 berarti dia tepat, masih semangat. Kalau yang di atas 23 artinya inilah rangkaian keputusan nanti yang bisa diambil prodi untuk mentreatment mahasiswanya agar apa? Agar semua mahasiswanya tepat waktu. Gitu kan? Inilah disebut adalah membantu pengambilan keputusan gitu kan. Jadi yang mengambil keputusan siapa? Ayo, yang mengambil keputusan siapa? Pak Reza, Indra, Virga. Yang mengambil keputusan adalah siapa? Mesinnya atau orangnya? Orangnya, gitu kan ya? Iya, tetap siapa yang kontribusi kalau di sini adalah ya Kaprodi. Gitu kan ya, atau ketua program studi yang menentukan bahwa treatmentnya seperti apa gitu kan ya. Oke. Nah, mudah-mudahan nanti teman-teman bisa ya membuat sebuah aplikasi ini, jadi yang bisa membantu Kaprodi kita untuk menentukan bagaimana treatment mahasiswa. Artinya apa? Nanti pengelolaan kelas pun bisa kita terapkan seperti berdasarkan kriteria seperti ini gitu kan ya. Ya kan? Oke. Saya sambil minum ya. Oke, udah pada sarapan belum? Belum, Bu. Belum. Semakin gerah ya? Oke, nah paham ya bahwa dengan klasifikasi ini kita bisa membantu Kaprodi biar pengelolaan kelasnya nanti treatmentnya atau treatment untuk pengelolaan kelas jadi tepat gitu kan ya. Ternyata nggak bisa kita klasikal seperti sekarang ini gitu kan ya. Berdasarkan apa? Kita lihat bahwa sekali lagi bahwa kita lihat bahwa histori berapa persen sih mahasiswa yang lulus tepat waktu gitu kan ya. Karena apa? Mahasiswa lulus tepat waktu ini adalah sebuah indikator di dalam akreditasi yang disebut adalah luaran sekarang ini, bahwa kalau semakin banyak mahasiswa atau nilainya itu adalah di bawah 80, nilai dari prodi itu adalah di bawah 4 gitu kan ya. Dan untuk prodi yang unggul apalagi kelas internasional itu harus nilainya di atas 4 plus internasional gitu kan. Artinya apa sih? Artinya bahwa teman-teman punya kontribusi loh untuk nilai penilaian prodi itu dari apa? Dari tadi bahwa tepat waktu. Jadi nanti saya harap angkatan sekarang ini adalah banyak yang lulus tepat waktu. Dikatakan lulus tepat waktu itu seperti apa? Sekarang kawan-kawan semester berapa? Angkatan berapa? 2021. 21. Ya kan? Nah, dikatakan lulus tepat waktu, teman-teman harus lulus pada semester 8. Semester 8 itu berarti tahun berapa? Berarti 3, 5, 22, 23, 24 ya. 24 teman-teman harus lulus. 31 Agustus 2024 teman-teman harus lulus. Artinya lulus adalah teman-teman sudah selesai semuanya, baik KP, skripsi, dan tidak ada nilai D. Paham? Teman-teman mempunyai kontribusi untuk penilaian prodi dari sisi tepat waktu. 1. Oke? Paham ya? Paham, Bu. Bahwa nggak bisa Kaprodi menentukan
mendapat nilai yang bagus kalau tidak ada kontribusi dari kawan-kawan. Oke. Dan kontribusi kawan-kawan ini berlakunya bukan buat akreditasi saat ini, tapi untuk adik-adik kelas nanti, gitu kan ya. Kalau sekarang informatika baru B, mudah-mudahan dengan kontribusi kawan-kawan nanti lulus tepat waktu yang banyak, jadi nanti bisa meningkat jadi A, gitu kan ya. Nah, kalau A nanti sudah A, kita baru bisa lari ke internasional, gitu kan ya. Oke. Itu yang perlu teman-teman pahami. Ternyata teman-teman kawan-kawan punya kontribusi loh untuk penilaian prodi kan gitu kan ya. Oke. Apalagi kontribusinya dari IPK. Kalau IPK teman-teman banyak yang di atas 3 gitu kan ya, itu adalah penilaiannya akan semakin bagus gitu kan ya. Terus ada lagi yang sekarang ini menjadi penilaian yang besar karena poinnya itu ada 52%, ya itu satu tadi lulusan tepat waktu adalah apa? Prestasi bro, sis. Ayo silakan teman-teman, silakan berprestasi dengan passionnya masing-masing. Ya, passionnya masing-masing itu apa? Sesuai hobinya deh gampangnya, gitu kan ya. Boleh nggak mesti IT, gitu kan ya. Deril, hobinya apa? Halo Deril, hobinya apa Deril? Iya Bu, Apa deh, hobinya apa? main game Bu. Main game, oke. Nggak ada tas ya. Baterai saya kok habis ya. Oke, main game. Sekarang ini ada e-sport sampai tingkat internasional ya. Deril harus capai itu. Agar apa? Agar nilai Deril mempunyai kontribusi buat prodi informatika, apalagi kelas internasional itu lebih bagus nilainya. Jadi apapun hobi teman-teman kalau bisa berprestasi, mau tingkat lokal nggak apa-apa. Jadi silahkan nanti ngintip-ngintip ada lomba apa saja gitu kan ya. Lagi nyari buat ngecas. Artinya itu punya kontribusi kan ya, yang paling penting. Terus apalagi kontribusinya ini terkait, jadi agak melebar dikit ya. Yang penting bahwa teman-teman semangat, teman-teman punya kontribusi dari tepat waktu, prestasi, IPK, gitu kan ya. Dan satu lagi adalah ada kolaborasi dengan dosen, teman-teman membuat sebuah karya ilmiah, gitu kan ya. Jadi nanti kalau misalnya diajakin lomba atau banyak ini dari Dikti ya, biasanya adalah kegiatan pekan kreativitas mahasiswa, silakan ikut karena itu ada sebuah prestasi, gitu kan ya. Oke? Sampai sini ada pertanyaan, kebayang ya. Jadi tadi ada forecasting, estimasi, forecasting, dan klasifikasi, gitu kan ya. Oke, ada yang mau ditanyain? Sebelum diterusin. Bentar ya. Oke, kita beda sebentar ya. Nyari colokan sebentar, yuk. Itu adalah lagi main terus hujan gitu kan ya. Nah, nanti akan banyak yang kecewa gitu kan ya, karena kan bayarnya mahal ya, gitu kan ya. Makanya ini salah satu rekomendasi untuk main golf, dikatakan dia main atau tidak adalah ada indikator-indikatornya. Gitu. Outlook itu adalah cuaca, gitu kan ya. Apa cuacanya panas atau hujan atau kalau overcast apa artinya ya? Apa overcast? Terus rainy, hujan gitu kan ya. Saya kalau ini kok sebentar saya ini kali nggak terlalu terang. Kelihatan nggak? Gelap malah. Nah, oke ya. Nah, ini adalah salah satu rekomendasi gitu kan ya. Nah, nanti akan muncul sebuah rule. Rule inilah nanti yang kita masukkan sebuah aplikasinya, bahwa kalau dia Outlook, Sunny dan humidity-nya dia tidak main, gitu kan ya. Kalau Outlook-nya overcast, dia akan main. Ini adalah
sebuah rekomendasi nanti yang bisa membantu bagi mengelola golf gitu kan ya, nanti bisa merekomendasikan bagi kliennya atau pelanggannya, jangan sampai nanti kecewa gitu kan ya. Oke. Nah, ini adalah bentuk, nanti kita bisa main-main kok menggunakan aplikasi ini adalah keluaran dari Rapid Manner gitu kan ya. Ini adalah contoh outlook-nya gitu kan ya, bahwa yang menentukan adalah pertama adalah cuacanya gitu kan ya. Dan kalau overcast berarti dia adalah main. Apa sih overcast? Ada yang tahu nggak overcast? Apa overcast? Halo. Ini ada orang nggak sih? Mendung Bu, mendung kan Bu? Ada. Mendung. Iya kayak gini nih Mendung cuacanya bukan, Bu? enak banget ya. Saya ngeliat nih sekitar Ubara, asik banget ya ternyata ngajar di sini di atas. Besok lagi saya ngajar di atas aja deh. Gitu kan ya. Mendung, kalau cuacanya mendung ya direkomendasikan dia adalah boleh main gitu kan ya. Tapi kalau rain dilihat dulu dia berangin atau tidak gitu kan ya. Kalau tidak berangin dia main, kalau anginnya kenceng berarti adalah tidak main. Gitu kan ya. Nah, kalau sunny berarti panas. Dilihat dulu kelembapannya gitu kan ya. Kalau lembabnya tinggi di atas 77 berarti tidak usah main gitu kan ya. Oke, nah ini nanti yang teman-teman perdalam nanti saat di mata kuliah bisa di data mining, machine learning ataupun machine learning atau di data mining ya nanti. Jadi cara ngitungnya seperti apa gitu kan ya. Ini nanti yang diperdalam kawan-kawan saat memasuki mata kuliah machine learning dan data mining. Oke? Banyak sebenarnya rekomendasi gitu kan ya. Ini adalah contoh, misalnya adalah rekomendasi apa sih? Rekomendasi kontak lens gitu kan ya. Jadi bahwa di toko lensa saja dia bisa merekomendasikan softline ya, nggak hanya misalnya yang biasanya yang suka pakai kontak lens itu adalah Mbak Sis ya gitu kan ya. Renanda laki-laki atau perempuan? Evita deh misalnya kan ya. Biar keren Bu, saya mau pakai kontak lens gitu kan ya. Nah, nggak semua itu cocok ternyata pakai kontak lens gitu kan ya. Jadi ini adalah sebuah toko lensa atau kontak lens itu dia bisa merekomendasikan dia menggunakan atau tidak gitu kan ya, atau tipenya apa, yang soft atau yang hard gitu kan ya. Saya nggak terlalu paham tipe-tipe dari soft kontak lens gitu kan ya. Tapi ini ada dipakai aplikasi untuk merekomendasikan. Oh, Ibu nggak perlu pakai gitu kan ya. Karena apa? Karena Ibu adalah masih muda gitu kan ya. Dan ini adalah kondisinya adalah mayop, terus tidak ada artigisnya kan ya, terus produksi air matanya ternyata pengaruh ya. Jadi saran saya teman-teman kalau pakai kontak lens jangan asal, harus konsul dulu gitu kan ya, karena ada yang nggak cocok tiba-tiba matanya bengkak, kadang-kadang malah sampai sakit. Hati-hati kan, pengen cantik malah jadi petaka gitu kan ya. Oke? Ebri terutama yang cowok ada yang pakai kontak lens? Ada? Nggak ada ya? Ada. Rata-rata perempuan cantik sih misalkan ya, jadi matanya kayak kucing kalau saya lihat gitu kan ya. ABG sekarang saya seneng sih kalau ngelihat penampilannya cantik-cantik gitu kan ya, tapi hati-hati maksud saya gitu ya. Boleh sih kelihatan cantik tapi hati-hati kan ya, terutama kontak lens kan soalnya nempel di mata dan mata itu adalah vital gitu kan ya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Belum Bu. Boleh. Nah, ini adalah diagram keputusannya seperti ini nanti gitu kan ya. Kalau ternyata yang sangat menentukan adalah produksi air matanya gitu kan. Kalau normal baru dicek. Pokoknya kalau dia reduce itu berarti dia banyak produksinya, nggak disaranin gitu kan ya. Nah, kalau dia normal ditanyain astigmatisnya itu apa gitu kan ya. Kalau iya berarti nanti dilihat ininya spektakel preskripnya apa, terus baru dilihat. Kalau tidak berarti dilihat umurnya gitu kan ya. Ternyata pengaruh ya gitu kan ya. Oke. Nah, ini adalah salah satu klasifikasi mungkin yang teman-teman
sekarang lagi ngetren ya, ngetren analisis sentimen, klasifikasi analisis sentimen. Nanti teman-teman bisa crawling data dari sosmed, terus nanti bisa dilihat ini tujuannya apa, apalagi sekarang lagi musimnya pemilu ya, mau pemilu pilpres ataupun pilkada, nanti kan teman-teman bisa bantu nih, ini komentarnya apa sih, misalnya calon 1, calon 2 gitu kan ya, calon 3, ini ada salah satu contoh gitu kan ya, bahwa ini nggak banyak disukai gitu kan ya. Karena apa, dari komen-komennya kita ambil dari komen di Twitter atau di Facebook atau di situs apapun, tapi nanti teman-teman harus jelaskan bahwa ngambil datanya dari kapan sampai kapan gitu kan ya. Kalau Facebook sekarang kalau ngambil data kita harus bayar gitu kan ya. Nah, kalau di Twitter itu kita harus daftar, dan tujuannya untuk apa, bisa kita ngambil atau bahasanya crawling ya, atau crawling atau scraping data gitu kan ya. Jadi daftar dulu kalau misalnya buat riset boleh gitu kan ya. Nanti sebutin ada mahasiswa segala macam, jadi izin. Kalau Twitter boleh nanti mau ngambil data dari kapan sampai kapan dijelasin, tapi kalau Facebook bayar gitu kan ya. Atau misalnya bisa juga teman-teman coba deh, nanti ada nggak yang mau bikin komen-komen di websitenya Ubara gitu kan ya. Nanti kita bisa klaster, ternyata apa sih komennya, banyak apa, tujuannya apa tadi? Ya tadi membantu, misalnya kok ternyata banyak komen, kita mau melihat apa dari website tersebut, misalnya kan ya, misalnya dari tampilannya segala macam, nanti kan bisa kita lihat, ternyata perlu kita benerin loh dari tampilannya, terus kita perlu update loh informasinya gitu, karena itu contoh gitu kan ya. Ini adalah bisa kita lihat dari klasifikasi sentimen analisis gitu kan, dan sentimen analisis ini adalah masuk di dalam ranahnya NLP. NLP itu apa? NLP itu adalah Natural Language Program. Jadi ini hari Abri ya, tuh ada demo itu Mas, asik banget. Demo pesawat tuh di luar jadi kelihatan gitu kan ya. Oke, NLP inilah salah satu bagian dari kecerdasan buatan. Kemarin saya belum cerita tentang rootnya dari kecerdasan buatan ya, nanti deh ya. Itu adalah salah satu NLP. Jadi gini, NLP itu gini, bagaimana sih komputer itu bisa mengerti bahasa manusia gitu kan ya, salah satu sentimen analisis kan. Dan NLP ini ada mata kuliahnya di kita gitu. Nanti teman-teman kalau yang masuk peminatannya data science nanti bisa di pemilihan mata kuliah peminatan gitu kan ya, seru kan ya. Teman-teman sering ya misalnya dalam satu situs teman-teman mengajukan pertanyaan terus dijawab cepat, itu apa? Itu yang jawab adalah mesin. Nah, mesin inilah yang kita buat pakai NLP tadi, gitu kan ya. Namanya adalah aplikasi chatbot. Nanti boleh kalau teman-teman tertarik bikin aplikasi chatbot pakai NLP. Nanti algoritmanya apa saja nanti kita lihat yang cocok apa, gitu kan ya. Karena banyak algoritmanya, gitu kan ya. Oke? Asik kan ya? Yang penting teman-teman kebayang bahwa data science itu apa saja sih, gitu kan ya. Oke? Sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada. Oke, yang berikutnya tadi sudah ya, klasifikasi kita lihat. Estimasi, forecasting, klasifikasi, dan yang berikutnya adalah clustering, gitu kan ya. Sampai ada pertanyaan nggak? Tanya dong. Maksa ya. Nah, clustering ini apa sih? Clustering itu adalah sebenarnya dia adalah seperti pengelompokan ya. Kalau pengelompokan sama apa nanti bedanya dengan klasifikasi? Pengelompokan tapi tidak ada labelnya. Jadi dan clustering ini adalah masuk dari yang unsupervised. Unsupervised itu bahwa dia tidak perlu belajar ya. Jadi nanti kita pelajari deh saat masuk supervised, unsupervised nanti akan saya terangkan lagi.
gitu kan ya. Bahwa pengelompokan aja jadi gitu kan ya. Nah, saya ada nggak contohnya ya? Ini yang iris gitu kan ya. Bunga iris. Bentar. Dia dilihat dari gini. Jadi yang berdekatan, konsep dasarnya dari clustering itu adalah ini kan pengelompokan, sebenarnya pengelompokan bunga, gitu kan. Bunga iris itu bunga yang ada 3 kelompok sebenarnya kan ya, ada versicolor, ada virginica, dan ada sentosa, gitu kan ya. Dan konsep dasar dari clustering itu adalah mana sih yang berdekatan dengan versicolor, gitu kan ya. Mana yang berdekatan dengan sentosa, gitu kan ya. Saya ibaratkan ini deh, saya kasih contoh sebentar. Saya buka yang unsupervised saja, jadi teman-teman kebayang ya sebentar. Darinya di mana ya? Supervised, unsupervised. Ada ya belum kemarin ya, yang saya cerita tentang itu loh. Oh belum ya. Nah, sebentar. Nanti kalau nggak ada saya tambahkan. Apa di sini ya? Enggak, ini teori aja nih. Kalau yang teori-teori nanti bisa saya buka di materi lain ya. Saya mau nerangin biar teman-teman paham. Supervised, unsupervised itu ada di, nah, ini saya terangin, buka slide yang lain lagi ya. Ini saya tutup dulu ya, biar teman-teman paham. Gak apa-apa, pelan-pelan, yang penting teman-teman paham nih ya. Ini berarti perlu saya tambahkan nanti materi. Nah, langsung masuk di tadi aja ya, jadi teman-teman nggak. Nah, nih saya langsung kasih contoh, kelihatan ya? Nah, gini, unsupervised itu gampangnya gini. Bagaimana sih kita mengelompokkan tapi tanpa label? Tanpa label itu kalau yang tadi masih ingat tadi yang apa? Kelulusan tadi kan ada dia lulus waktu ya atau tidak, itu label. Nah, di sini nggak ada label. Dicari yang mirip-mirip aja. Oh, ini yang mirip si Tom, berarti nanti satu kelompok dengan Tom. Gitu kan ya? Jadi nggak ada label, cuma itu yang mirip-mirip jadi satu kelompok, gitu kan ya. Yang mirip-mirip dengan Jerry, bener ya? Jerry tikus kan ya? Dia masuk kelompoknya Jerry. Jadi ngelihatnya adalah dari mana yang berdekatan, ya. Jadi yang berdekatan itu akan dikelompokkan, gitu kan ya. Nah, misalnya contohnya yang seperti ini lagi ini, unsupervised kan ya? Kelihatan ya? Halo? Kelihatan Bu. Ya, oke. Nah, ini adalah misalnya kita akan mengelompokkan, oh yang mirip-mirip kasarnya gitu ya, yang mirip-mirip apel dia akan satu kelompok, yang mirip-mirip mangga dia akan berdekatan dengan mangga, gitu kan ya, karena nanti yang diukur adalah apa, titik terdekatnya, gitu kan ya, atau tingkat kemiripannya kasarnya gitu, jadi gitu kan ya. Nah, yang mirip-mirip pisang itu adalah masuk kelompok pisang, gitu kan ya. Oke, itu adalah konsep dasar dari clustering atau unsupervised learning, dan salah satu perannya adalah clustering, gitu kan ya. Nah, yuk kita kembali lagi ke tadi yang iris tadi ya. Nah, ini kan ya iris, yuk. Paham ya? Bu. Salah saya. Kalau yang teori-teori dibaca aja ya. Yang baru diterangkan. Nah, ini baru dipahami. Nah, kan tadi yang mana yang mirip-mirip, nanti bentuknya seperti ini nih, Bro. Ya kan? Visualisasinya seperti ini gampangnya, gitu kan ya. Jadi, oh mana yang mirip-mirip biru, gitu kan ya.
ini yang mirip merah, ini adalah mirip yang hijau. Jadi nanti dilihat cara algoritmanya atau step-stepnya adalah dia ngelihat bahwa tadi yang mirip dari tom tadi kan ya, atau pisang tadi itu adalah dia akan berdekatan gitu kan ya. Nah yang mirip mangga tadi dia akan berdekatan, yang mirip pisang dia akan berdekatan. Makanya ini disebut adalah jadi berupa klaster nantinya gitu kan ya. Nah nanti teman-teman harus tahu bahwa sebenarnya kita mau ngapain sih dari data ini, itu yang paling penting gitu kan ya, bahwa ada perlakuan data sesuai dengan perannya tadi. Yang penting teman-teman paham bahwa peran yang tadi kan ya, jadi ada forecasting, ada estimasi, terus ada klasifikasi, dan sekarang ada clustering gitu kan ya. Oke, sampai sini sudah kebayang belum? Nah ini contoh yang digunakan adalah aplikasi clustering pelanggan, gitu kan ya. Ketemu lagi data saya, gitu kan ya. Tujuannya apa nanti? Nih, teman-teman sering nggak dapat atau misalnya dapat WA atau dapat email dari merchandise tertentu, gitu kan ya. Ini adalah mereka melihat polanya, gitu kan ya. Tapi harus ada datanya ya. Tadi sekali lagi, no data science. Jadi jangan sampai saya mau bikin aplikasi ini Bu, banyak yang mahasiswa skripsi gitu. Punya datanya nggak bro? Sis? Enggak Bu, aduh lupakan saja. Yang namanya data science teman-teman harus punya data, gitu kan ya. Nah ini adalah bagaimana sih nanti bagian marketing ya akan memberikan promosi disesuaikan dengan jenis dari customer, gitu kan ya. Contoh, ada sebagian orang yang leading edge shopper. Apa itu artinya? Apa arti leading edge shopper? Apa dong? Ada yang tahu nggak? Halo. Apa? Gak tahu Bu. Oke. Jadi gini, ada leading edge shopper itu ada yang misalnya gini, apa ya, gampangnya bahasanya gini, biar teman-teman enak bahasanya. Jadi gini, kalau yang big brand shopper dulu deh, gitu kan. Ada orang yang dia nggak lihat ada diskon, gitu kan ya. Nah ini ada special spender, itu artinya bahwa dia musim-musiman ya. Jadi kalau ada yang saat musim Lebaran, terus musim fungsi facai, musim Natal, gitu kan ya. Ini momen-momen mereka yang banyak beli, gitu kan ya. Ada yang value conscious shopper itu adalah asal ada diskon, gitu kan ya. Kalau leading edge shopper itu adalah dia
nggak ngelihat musim gitu kan ya, tapi dia belanja aja gitu kan ya. Ada kan yang orang duitnya nggak berseri gitu kan ya, jadi anytime dia belanja gitu kan ya. Jadi artinya apa sih? Nah, inilah perlakuan gitu kan ya. Kalau misalnya orang yang big brand shopper, yang dia pokoknya yang penting branded, ditawarin barang diskon, dia akan nggak akan pernah beli gitu kan ya. Ngapain? Bukan kebutuhan saya itu diskon gitu kan ya. Saya adalah yang penting adalah branded, mau diskon atau enggak, yang penting branded terbaru saya akan beli. Ya, artinya apa sih? Nah, inilah yang teman-teman nanti misalnya teman-teman bergerak di bidang marketing, mau bikin klaster pelanggan itu yang perlu diketahui. Jadi dengan melihat klaster pelanggan itu nanti perlakuannya bisa sesuai. Itu tujuannya, gitu kan ya. Misalnya yang seasonal spender, dia nggak akan pernah beli kalau belum musimnya gitu kan ya. Karena apa? Kan musimnya itu dapat THR atau dapat bonus gitu kan ya. Mau diskon mau apa, dia nggak akan terpengaruh karena saya musimnya nanti saya beli kalau lebaran, saya beli kalau Natal, saya beli kalau gongsi facai atau momen-momen tertentu gitu kan ya. Nah, inilah yang bisa sebenarnya bisa kita support di bagian marketing untuk peningkatan penjualan tadi, gitu kan ya. Makanya kalau teman-teman misalnya sering dapat WA atau email gitu kan ya, atau apapun itu adalah karena ini tadi teman-teman masuk klaster yang mana di merchandise tersebut, gitu kan ya. Paham? Oke? Asik kan ya, seru ya data science ya. Ada pertanyaan nggak? Halo? Nggak ada. Paham nggak? Insya Allah, Bu. Insya Allah, alhamdulillah ya. Oke, yang berikutnya apa gitu kan ya. Nah ini adalah yang berikutnya tadi, yang terakhir adalah asosiasi. Kalau kita lihat balik lagi ke sini biar teman-teman terbayang. Cluster tadi sudah ya. Cluster itu bisa diterapkan di banyak aplikasi. Misalnya contoh bagaimana sih kita bisa mengklaster mahasiswa kita gitu kan ya. Klaster seperti apa ya? Silakan dilihat nanti dari data mahasiswa itu kita bisa klaster berdasarkan apa gitu kan ya. Misalnya contoh gitu kan ya. Oh, ternyata akan kita klaster misalnya gitu kan ya. Per sekolahan atau misalnya per terdekat gitu kan. Dulu ada yang bikin seperti itu. Tujuannya apa sih? Biar kita kalau misalnya oh ternyata banyak klasternya itu adalah di sekolah yang sekitar Ubara. Artinya apa sih? Bahwa promosi kita nanti adalah kita support yang sekitar Ubara saja, nggak usah jauh-jauh. Kan ya, kalau perlu kita jemput bola dari kelas 1 kita sudah melakukan pengenalan, gitu kan ya. Bahwa kalau perlu kita bikin kegiatan dari semester 1 siswanya, ya, misalnya siswa SMK, atau bisa juga nanti kita buat program dari dosen pengabdian masyarakat adalah di sekitar situ. Tujuannya apa sih? Reminder bahwa di sana klasternya banyak loh, yang misalnya di Bekasi Utara itu banyak gitu kan, atau di kecamatan kelurahan ya biasanya ya, di kelurahan ini ternyata banyak loh mahasiswa Ubara. Artinya kan kita bisa melakukan reminder, karena yang namanya marketing itu adalah mengingatkan selalu, ternyata ada Ubara loh, banyak kegiatan, banyak pengingatan di situ kan. Itu adalah salah satu contoh gitu kan ya. Nah, nanti boleh teman-teman kembangkan kalau pengen tertarik membuat sebuah klaster dari mahasiswa Ubara gitu kan ya. Tujuannya tadi membantu promosi. Jadi nggak usah kita buat misalnya dari TV segala macam, orang kantong calon mahasiswa kita itu di sekitar kita gitu kan ya. Jadi nggak mubazir kan ya. Jadi kita harus tujuannya tadi penjualannya naik. Kalau tadi kan ya, orang branded nggak akan mau beli dikasih diskon karena dia bukan kebutuhannya. Sama, jadi kan bahwa mahasiswa Ubara kita tuh seperti apa sih gitu kan ya. Oke, Mas Januar, ada yang mau ditanya boleh? Halo? Halo Januar? Raise hand? Nah, ada Bu. Oke. Ini
pada di kampus atau di rumah? Jangannya di kampus. Di kampus. Di rumah, Bu. Di rumah, Bu. Di rumah. Di kampus ya. Cuacanya emang enak di rumah ya. Oke, paham ya. Nah, sekarang yang asosiasi, gitu kan ya. Asosiasi itu seperti apa sih? Yuk kita lihat asosiasi. Nah, peran yang berikutnya adalah asosiasi. Nah, teman-teman sering ke mall ya, atau ke supermarket nggak mall ya. Di supermarket itu mereka menerapkan asosiasi, gitu kan ya. Misalnya contoh bahwa dari hadiah, memberikan hadiah, terus peletakan rak, gitu kan ya. Karena apa? Asosiasi ini adalah melihat bagaimana sih bahwa barang satu yang dibeli nanti kasarnya gini, pasangan apa sih yang banyak dibeli barangnya, itu asosiasi, gitu kan ya. Nah itulah salah satu contoh nanti aplikasinya. Kok kadang-kadang teman-teman melihat ya bahwa hadiahnya kok lucu ya, sabun cuci dapatnya piring, gitu kan ya. Terus letaknya kok misalnya tiba-tiba ada bumbu dapur di loker daging, gitu kan. Tujuannya apa? Kenapa? Karena mereka kalau setiap beli daging, mereka akan selalu beli bumbu dapur. Itu berdasarkan apa? Berdasarkan transaksi penjualan, gitu kan ya. Nah, itulah asosiasi, gitu kan ya. Nah, cara kerjanya sebenarnya agak ruwet kalau kita lihat, gitu kan ya. Tapi teman-teman nggak usah pusing-pusing, gitu kan ya. Nanti ada aplikasi yang mengatur. Ini adalah aturannya berupa asosiasi, gitu kan ya. Ruwet kan ya, nggak usah dipikirin, gitu kan ya. Nah, ini adalah rule-nya, gitu kan ya. Ini adalah dari aplikasi penjualan tadi, data penjualan, gitu kan. Ternyata kalau dia beli, ini saya sebut merek ya, Aqua, dia akan beli sabun karena dia confidence-nya tertinggi. Atau beli spray, dia beli kopi, jauh kan? Karena apa? Ini adalah data real penjualan sebuah retail, gitu kan ya. Nah itulah makanya yang bisa dilakukan dari asosiasi contohnya, gitu kan ya. Jadi seperti barang apa yang sering dijual secara dibeli atau dijual secara bersamaan, gitu kan? Itu adalah asosiasi. Apalagi pengguna, ada pertanyaan sampai sini? Asosiasi, kebayang ya, gitu kan ya? Ternyata real selama ini teman-teman jalanin, oh ternyata mereka sudah pakai ya. Ingat, no data science. Teman-teman nggak bisa melihat asosiasi kalau nggak ada datanya kan, gitu kan ya? Nah berikutnya ini adalah, nah ini aturan asosiasi, nggak usah di ini ya. Nah ini salah satu contoh asosiasi, gitu kan ya. Rekomendasi Amazon salah satunya yang dari awal dia selalu memberikan rekomendasi. Rekomendasinya apa sih? Dia akan melihat kalau ada yang beli buku A, dia akan selalu beli buku B. Kan dilihat kan ya, sama tadi dengan Aqua dengan sabun, terus spray dengan kopi tadi kan ya. Ini adalah nanti akan merekomendasikan misalnya, oh kalau saya beli buku A ini nanti saya diberikan rekomendasikan apa? Banyak orang yang beli buku A dan buku B, gitu kan ya. Nah ini disebut adalah smart application. Nanti kalau misalnya teman-teman akan membuat sebuah aplikasi ya, aplikasinya gitu kan ya, dari berdasarkan data lampau, teman-teman buat pola, terus teman-teman bikin aplikasi, tujuannya tadi bisa membuat rekomendasi seperti ini. Dan ini hampir semua merchandise atau e-commerce sudah memberikan rekomendasi seperti ini, kan ya? Iya kan? Iya Tata, kalau belanja di online gitu kan ya? Gitu nggak? Iya Bu. Iya kan ya. Nah inilah real yang sudah ada di lapangan di sana. Dan ini rata-rata menggunakan algoritma a priori, gitu kan ya. Oke, seru kan ya. Dan nanti teman-teman harus bisa bikin aplikasi seperti itu. Jadi tidak hanya bisa bikin website saja, tapi harus smart application ini loh yang harus dibuat oleh teman-teman, gitu kan ya. Menemukan rekomendasi, gitu kan ya. Sebenarnya banyak sih rekomendasi yang kita bisa terapkan, misalnya seperti contoh PMB. Nanti bisa teman-teman, kadang-kadang saya sedih ya, kadang-kadang melihat bahwa Bu, saya sebenarnya tuh nggak kebayang Bu, kalau misalnya informatika tuh harus ngoding. Bayangan saya kan dari SMK multimedia, bayangan saya dalam bikin animasi, gitu kan ya. Itu adalah
sebuah sedih, kasihan gitu kan ya, bahwa kalau teman-teman mau multimedia masuknya bukan informatika ada memang yang bikin game gitu kan ya, tapi dia adalah membuat game, bukan membuat animasi. Kalau animasi adalah dia masuk ke desain visual, DKV, dan itu biasanya ada di fakultas komunikasi gitu kan ya, dan nggak setiap fakultas komunikasi itu memiliki prodi DKV gitu kan ya. Jadi ya sudah, sekarang tetapan hati mau lanjut atau tidak gitu kan ya. Saya nggak tahu di kelas ini mungkin ada yang merasa bahwa salah masuk jurusan gitu kan ya. Artinya apa sih? Saya selalu mengingatkan kembali pertemuan awal, kita refresh niatan kita. Kalau teman-teman merasa bahwa inilah yang saya pilih gitu kan ya, jadi kayak sinetron gitu kan ya, takdir yang gue pilih gitu kan ya. Artinya bahwa teman-teman harus konsekuen, karena teman-teman ini adalah mahasiswa. Mahasiswa itu adalah harus apa ya kak, saya bilang harus bertanggung jawab dengan pilihannya. Nggak ada bilang gini, kan yang mau kuliah itu mau apa-apa, biarin aja, yang penting kan mama papa seneng saya sudah selesai gitu kan ya. Nah, kembali lagi, kalau niatnya teman-teman hanya menyenangkan orang tua, nanti ya hanya dapat menyenangkan orang tua, ilmunya nggak dapat. Makanya saya selalu mengatakan, yuk setiap awal semester kita refresh niatan kita, karena segala sesuatu itu bergantung dengan niat, gitu nggak? Ya, jadi silakan saja salah masuk jurusan. Saya pun dulu begitu, merasa salah masuk jurusan, tapi saya harus bertanggung jawab dengan pilihan saya, gitu kan ya? Gitu kan ya. Akhirnya pun setelah saya lulus, gitu kan ya, ternyata saya kembali lagi ke niatan saya apa? Saya pengen jadi guru, gitu kan ya. Akhirnya saya pun jadi ngajar. Artinya apa sih? Apapun ilmunya itu saya akan kembali ke passion saya, gitu kan ya, bahwa mengajar itu adalah sebuah hobi. Dengan mengajar itu saya banyak belajar, dengan mengajar itu membuat saya puas, gitu kan ya. Itu adalah sebuah saya selalu mengatakan tidak ada ilmu yang tidak berguna ya sis bro ya. Jadi sekali lagi yang merasa salah masuk jurusan, di refresh niatannya. Saya merinding kalau ngomong gitu ya, bahwa saya juga punya anak sebesar-besar kalian, semester 5 gitu kan ya. Saya mengatakan, Mas silakan, dirimu mau kuliah apa saja, nggak kuliah pun nggak ada masalah bagi ibu. Saya bilang gitu kan. Yang penting kamu adalah bahagia dengan duniamu, tapi harus bertanggung jawab. Saya bilang gitu kan, karena apa? Suatu saat ibu nggak ada, hidupmu adalah urusanmu sendiri. Saya bilang gitu kan. Dirimu mau sukses, mau nggak sukses, itu adalah dirimu yang menentukan. Itu yang selalu saya katakan, gitu kan ya. Tapi harus bertanggung jawab, bilang gitu kan. Akhirnya bertanggung jawab, ya, gitu kan ya. Oke Bu, nggak apa-apa, saya pengen jadi tentara, bilang gitu. Saya nggak mau kuliah, gitu kan ya. Ya silakan, tunjukkan dan buktikan. Akhirnya jadi tentara, habis jadi tentara dia kuliah. Saya sekarang kuliah Bu, kuliah saya bayar sendiri, gitu kan. Artinya itu loh yang selalu, bukan saya membawakan anak saya bahwa yuk kita teman-teman, saya melihat teman-teman itu dengan masih kadang-kadang masih galau, kadang-kadang masih nggak yakin, gitu kan ya. Artinya yuk kita refresh. Sekarang kalau sudah pilihannya di informatika Ubara ya out, gitu kan ya. Kalau memang nggak sesuai passionnya, silakan teman-teman istikharah apa yang harus dilakukan. Karena pasti hidup itu adalah proses yang harus enjoy, itu yang selalu saya tekankan. Kuliah pun harus enjoy teman-teman, makanya kita sekali-sekali kita kuliah di kafe sini ya. Jadi enjoy gitu kan ya. Nggak dapat kelas, kita boleh dong di sini atau di lapangan bola sini boleh, gitu kan ya. Kuliah kita ngeriung, gitu kan. Artinya apa sih? Bagaimana kita buat sebuah proses yang sudah kita pilih tadi, kan ya, dengan kesadaran apapun awalnya, karena saya ikut pacar Bu, saya karena orang tua Bu, saya karena bla bla bla. Kita refresh sekarang, oke? Ya, agar apa nanti teman-teman adalah dapat ilmunya. Di luaran sana banyak loh brosis kesempatan atau peluang, gitu kan ya. Terus sekarang pun ada nih dosen yang menawarkan magang di Magelang, gitu kan ya. Tapi ada yang bisa PHP nggak? Nanti boleh hubungin ibu ya kalau mau tertarik magang di Magelang, gitu kan ya. Boleh, nggak apa-apa kan, semester 3 boleh, gitu kan ya. Apalagi sekarang kuliahnya online kan. Kalau online ya teman-teman di mana aja bisa. Artinya apa sih, yuk kita upgrade
dengan banyak magang ataupun dengan banyak di luar gitu kan ya, tidak hanya dengerin kuliah saja gitu kan ya. Oke, kembali ke Amazon tadi. Nah, Amazon adalah salah satu leader dan sekarang hampir semua e-commerce memberikan rekomendasi gitu kan. Kalau di awal-awal e-commerce itu belum gitu kan ya. Kalau sekarang hampir semua kan ya. Kalau kita cari apa misalnya kan di toko apa nanti akan mau barang yang lain kalau kita ada rekomendasi dari tokonya kan, atau rekomendasi barang yang sama yang harganya berbeda di bawahnya gitu kan ya. Ya nggak Renaldi gitu kan ya. Anak-anak sekarang kan ambil tiap hari ya, kayak tetangga itu ABG tiap hari paket gitu kan ya. Tiap hari gitu. Iya kan, murah-murah tante dia bilang gitu kan. Karena dia dapat rekomendasi tadi barang ini akhirnya terus tiap hari belanja gitu kan ya. Itu adalah salah satu contoh bagaimana sih nanti teman-teman membuat sebuah sistem penjualan yang membuat customer Anda adalah beli terus gitu kan ya, karena ada rekomendasi tadi. Ternyata barang ini bagus ya dan murah gitu kan ya. Oke, asik kan ya data science ya. Bisa ya nanti bikin aplikasi gitu, bisa nggak? Udah jago-jago ngoding tuh semester 3. Udah bisa apa codingnya? Halo? HTML paling Bu. Oh, HTML. Oh, bagus dong ya. Bisa Laravel nggak? Apa Laravel ya? Mas Fahreza. Kalau bisa nanti Belum, boleh Bu. Mas. Belum? Kalau yang tertarik boleh. Karena syaratnya coba saya cek lagi ya. Sebentar. Tapi harus stay di Magelang gitu. Nih. Perlu 2 orang untuk PT Logika World dan Project RS Harapan Magelang. Gitu kan ya. Tugasnya adalah pemrograman Laravel, PHP, MySQL, gitu kan ya. Dan lebih banyak ngajarin nanti ke user ya, aplikasi. Jadi kayak sebagai user training ya. Offline dan pendampingan gitu kan ya. Di Magelang. Siapa yang tertarik boleh silakan nanti ya. Kan membuat CV teman-teman jadi bertambah ya. Kalau saya selalu mengatakan gini, membuat harga jual, membuat diri kita layak dijual gitu kan ya. Iya kan? Tapi dari sisi skill loh, jangan negative thinking gitu kan ya. Iya kan? Udah pada punya LinkedIn belum? Punya Bu. Buat makanya semester ini saya selalu mengatakan tiap semester kalau bisa ikut seminar atau workshop yang terkait IT ya. Nah, itu teman-teman masukin gitu kan ya. Nah, apalagi misalnya kan ya magang gitu kan ya. Nah, ini yang biasanya tidak terbiasa ya di mahasiswa kita adalah teman-teman kuliah kan paling 3 bulan ya. Iya kan 3 bulan dan 4 bulan. Nah, itu yang 2 bulan silakan manfaatkan magang sendiri aja. Tujuannya apa tadi? Membuat diri Anda layak dijual. Kalau misalnya teman-teman 1 semester bisa magang ya mandiri ya. Nanti kalau saya ada info saya infokan. Magang misalnya sebulan kan lumayan kan ya. Oh, dapat ilmu, terus portofolio teman-teman itu jadi bagus gitu kan ya. Jadi nggak usah nunggu magang KP yang dari kampus semester 7 gitu kan ya. Tapi setiap semester teman-teman bisa meng-create sesuai dengan kapasitasnya gitu kan ya. Banyak kok perusahaan yang mau gitu kan ya. Ya tadi Fahreza bisa PHP, tawar-tawarin aja. Ada nggak yang terima magang saya bisa PHP gitu kan ya. Kemarin ada tawaran juga jadi IT staff gitu kan ya. Nanti kalau di info-info itu saya infoin ya. Kan saya senang kalau misalnya semester 3 teman-teman udah bisa magang atau bisa bekerja gitu kan ya. Itu semakin bagus bagi prodi gitu kan ya. Oke, kembali lagi ke peran tadi. Ada pertanyaan? Nggak ada ya? Nah, ini contoh
asosiasi gitu kan ya. Ini adalah sebuah marketing dari seperti konsumsi minyak pemanas ya. Ini adalah awalnya dari manajer marketingnya, dia pengen lihat bahwa saya harus memasarkan minyak saya pemakaian minyak atau listrik itu di daerah mana gitu kan ya. Akhirnya dia minta bantuan gitu kan ya. Nah, ini adalah salah satu indikatornya ternyata adalah ada ketebalan dinding ya atau insulasi rumah. Ini di luar ya. Jadi kan gini, bahwa kalau di kita pakainya AC-nya dingin. Kalau di luar itu adalah pakai pemanas, sama-sama AC ya, tapi dia adalah pemanas. Nah, bagaimana sih dia bisa masarin penggunaan listriknya gitu kan ya, untuk daerah mana nih. Makanya dia minta tolong sama data scientist-nya itu. Dengan kondisi itu, inilah dari hasil diskusi, terus hasil surveinya, akhirnya ditemukan seperti ini gitu kan ya. Ternyata apa sih gitu kan ya, seru nih gitu kan ya. Nah, ini adalah datanya. Ini teman-teman bisa main-main ini pakai rapid manner ya. Ini adalah dari hasilnya bahwa variabel apa atau atribut apa yang mempengaruhi konsumsi tadi minyak gitu kan ya. Ternyata dilihat di sini adalah yang sangat mempengaruhi itu adalah apa sih? Jumlah nih gitu kan ya. Jumlah orangnya di sini kan ya, dan temperatur walaupun minus ini kan ya, jumlah orang gitu kan ya, terus dan temperatur gitu kan ya. Nah, ini diambil kesimpulan ternyata gini gitu kan ya. Nah, ini adalah konsumsi minyak bahwa dipengaruhi oleh rata-rata umur gitu kan ya, dan temperatur gitu kan ya. Ternyata kalau semakin banyak di dalam rumah itu adalah yang usianya tua gitu kan, itu penggunaan pemanas itu semakin banyak. Karena penggunaan pemanas banyak berarti konsumsi minyaknya banyak. Artinya bahwa si manajer marketing ini dia harus memetakan, oh berarti daerah sini nih nanti kita pasarkan. Karena apa? Daerah sini ada temperaturnya rendah dan banyak orang-orang tua gitu kan ya. Nah, akhirnya nanti sukses penjualan minyaknya gitu kan ya. Jadi itu tadi bahwa dengan data science ini kita bisa membantu semua lini kan ya. Oke, sekarang masuk pertanyaan. Kayaknya yang pertemuan 4 nanti dibaca saja ya. Bisa recap deh. Yo. Perannya apa saja tadi? Java coba. Daryl. Perannya apa saja? Ayo, 5 peran utama data science. Evita, Febri, Ilham, ayo sebutin. Ini ada nggak orangnya? Nggak ada? Ada, Bu. Oh, ada. Ayo, Neng. Yang pertama ada estimasi, yang kedua forecasting, yang ketiga klasifikasi, yang keempat clustering, dan yang kelima asosiasi. Oke, nah. Ada nggak yang bisa membedakan estimasi dan forecasting? Nah, yuk. Tadi saya belum menjelaskan ya. Yuk, sekarang kita lihat tadi baru contohnya ya. Sekarang kalau estimasi dengan forecasting. Kembali ya ke slide yang awal, yuk. Yang penting teman-teman nanti bisa menjawab ya. Nah, kalau estimasi kita lihat ya. Nah, estimasi dia ada label. Ini kurang geser nih. Nah, ada label ya. Berarti estimasi itu adalah supervise tadi karena ada label. Ya. Terus apa sih kita lihat? Kalau yang forecasting pun ada label, Bu. Ya, benar. Kalau kita lihat bahwa estimasi semua datanya numerik ya, Neng. Sis, Bro, kan ya. Forecasting pun datanya numerik. Artinya apa sih?
Kalau kita akan melakukan forecasting dan estimasi, datanya harus numerik dan dia ada labelnya. Itu adalah kriteria dari forecasting dan estimasi. Datanya numerik. Jadi kalau datanya tidak numerik, nanti teman-teman konversi ke numerik, gitu kan ya? Oke. Yang berikutnya apa? Dua-duanya punya label. Ini ada labelnya close. Jadi dia harganya berapa sih, gitu kan ya? Di sini pun ada labelnya dia adalah waktu tempuhnya berapa. Jadi mau estimasi dan forecasting dia adalah datanya numerik dan dia adalah super fast karena punya label. Oke, ya. Yang berikutnya apa? Persamaan itu ya. Nah, perbedaannya apa kalau kita lihat gitu kan ya? Perbedaannya kalau forecasting itu datanya harus berurut atau time series. Jadi kalau teman-teman atau rentet waktu. Jadi kalau misalnya punya data setahun ya dari tanggal 1 Januari sampai 31 Desember, gitu kan ya. Atau misalnya teman-teman mau per bulan, berarti tanggal 1 sampai tanggal awal sampai akhir itu adalah time series. Jadi berurut. Karena kalau berurut itu nanti akan bisa kita forecast, gitu kan ya. Nah, BMKG itu datanya bisa diprediksi hari ini atau perkiraan hari ini karena dia melihat rangkaian data sebelumnya yang berurut terus, gitu kan ya. Jadi dia akan menambah datanya tiap hari akan bertambah terus. Makanya semakin akurat, gitu kan ya. Nah, ini kalau tadi pagi saya lihat di sini di cuaca itu ada mataharinya, sekarang cuma berawan doang. Artinya berapa? Sekarang ini mendung aja, nggak ada matahari yang nongol, gitu kan ya. Nah, itu adalah perbedaan ya. Jadi perbedaannya kalau forecasting itu datanya adalah time series atau rentet waktu. Dalam bentuk time series itu berarti berurut ya, ada urutan, gitu kan ya. Oke, paham ya? Sama-sama digunakan untuk prediksi, gitu kan ya. Oke. Nah, untuk menjawab yang tadi, jadi langsung dijawab, langsung ini. Karena saya belum nerangin ya, saya terangkan, gitu kan ya. Apa bedanya forecasting dengan klasifikasi? Forecasting dengan klasifikasi kita lihat, gitu kan ya. Perbedaan ya. Kalau estimasi dan forecasting tadi perbedaannya apa? Forecasting itu datanya time series, bedanya itu kan ya, persamaannya tadi. Nah, kalau forecasting dengan klasifikasi perbedaannya kita lihat. Forecasting ini ya, datanya numerik. Kalau klasifikasi datanya adalah campuran. Klasifikasi ya, ada angka, ada huruf, gitu kan ya, campuran, gitu kan ya. Sama-sama ada labelnya ya. Oke. Berarti dia sama-sama supervise, itu persamaannya. Cuma perbedaannya kalau forecasting datanya adalah numerik, kalau klasifikasi datanya adalah campuran. Ada yang numerik dan ada yang huruf, gitu kan ya. Persamaannya adalah ada labelnya, sama-sama ada labelnya ya. Kita lihat forecasting. Sama-sama ada label kan? Oke, jadi perbedaannya apa tadi? Dari data ya, sama-sama supervise. Oke, paham? Halo? Paham? Oke. Nah, sekarang apa bedanya klasifikasi dengan clustering? Klasifikasi tadi apa contohnya ini kan? Klasifikasi dengan clustering. Ya kan, ini klasifikasi sama kan dengan clustering tadi. Sangat-sangat berbeda. Bedanya adalah klasifikasi supervise. Supervise itu ada label. Maksudnya label itu apa? Dia ada gurunya. Jadi dipelajari mesin itu. Ini apel, ini apel, ini apel. Nanti dia disuruh nebak. Dikasih misalnya ini apel. Oh, iya apel, berarti akurat. Nanti kalau dikasih apel dia jawabnya mangga, berarti tidak akurat. Itu loh kalau klasifikasi supervise seperti itu kan ya. Kalau unsupervised tadi kan yang mirip-mirip, ingat ya, Tom ngumpul jadi Tom, Jerry ngumpul jadi Jerry, gitu kan ya. Saya contoh Tom and Jerry mungkin teman-teman biar gampang bayanginnya Tom dan Jerry, gitu kan ya, karena dia udah sering musuhan, gitu kan ya. Nggak mungkin dia akan dalam satu klaster itu, oh tiba-tiba di dalam Tom ada Jerry, di dalam Jerry ada Tom, nggak mungkin, gitu kan ya. Oke, paham ya? Kalau klasifikasi dengan clustering adalah perbedaannya, yang klasifikasi supervise ada labelnya, dan yang clustering tadi adalah tidak pakai label,
Satu. Yang kedua adalah kita lihat datanya. Kalau clustering datanya harus numerik. Ya, jadi teman-teman kalau mau mengcluster datanya harus dibawa numerik semua, gitu kan ya. Tapi kalau klasifikasi datanya campuran, gitu kan ya. Perbedaannya itu ya yang signifikan ya. Atau ada yang bisa tahu perbedaan yang lain? Halo. Oke. Nah, terus pertanyaan berikutnya. Clustering dengan asosiasi, gitu kan ya. Apa bedanya coba? Apa bedanya? Bisa lihat nggak? Asosiasi itu yang ini tadi nih. Beli aqua, dia pasti beli sabun. Beli spray, dia beli kopi. Beli aqua, beli kopi, kan ya. Ini adalah yang confidence-nya tinggi. Terus apa bedanya dengan klasifikasi, kan ya? Perbedaannya apa? Asosiasi adalah unsupervised dan datanya adalah numerik, gitu kan ya? Kalau itu adalah label, supervised dan datanya campuran, gitu kan ya? Terus beda apa lagi yang ini? Yang signifikan lagi? Ada yang bisa melihat nggak dari contoh tadi, gitu kan ya? Halo. Intinya kalau asosiasi gini ya, banyaknya yang sering muncul bersamaan itu kalau asosiasi, kata kuncinya gitu kan ya. Terus kalau klasifikasi apa? Ada nggak yang muncul bersamaan? Nggak ada ya? Apa kata kuncinya? Halo, paham nggak? Apalagi clustering dengan asosiasi, gitu kan ya? Clustering ya, bukan klasifikasi ya. Kalau asosiasi itu banyaknya yang muncul bersamaan, gitu kan ya. Kalau clustering itu adalah yang berdekatan, tadi kan ya nih. Makanya tadi kalau ngelihat contohnya tadi, mudah-mudahan teman-teman tervisualisasi ya. Ini kan ya. Oh ini yang berdekatan, banyaknya yang berdekatan, banyak berdekatan. Tapi kalau yang asosiasi itu banyak yang muncul bersamaan itu yang dilihat, gitu kan ya? Bukan kedekatannya, gitu kan ya? Sama-sama tidak pakai label kalau persamaannya dan sama-sama datanya numerik, gitu kan ya? Tapi yang membedakan adalah asosiasi banyaknya atau yang muncul bersamaan. Kalau clustering adalah yang muncul berdekatan, gitu kan ya? Oke, nanti ujian keluar ya. Terus yang terakhir apa tadi nih? Estimasi dan klasifikasi. Oke, estimasi tadi contohnya ada saham ya. Perbedaannya, persamaannya sama-sama supervise ya karena pakai label. Perbedaannya tadi dari data. Datanya numerik, kalau klasifikasi datanya adalah campuran, gitu kan ya? Apalagi yang sangat membedakan? Itu aja ya. Dari supervise, gitu kan ya? Jadi nanti UTS-nya kita pakai multiple choice ya. Nanti menggunakan GFORM, jadi karena ini konsep ya, UTS dan UAS kayaknya seperti itu. Nanti tapi ada project yang teman-teman harus kerjakan, nanti saya berikan setelah UTS saja ya. Teman-teman kelompoknya udah ya, udah saya data. Nanti kalau ada yang reschedule kelompok silakan saja, nggak ada masalah. Yang penting gini bagi saya ya, silakan disepakati, diatur, baru baru saya, gitu kan ya, nggak ada masalah. Mau tuker-tukeran, mau ganti-ganti, nggak ada masalah. Yang penting kesepakatan untuk kawan-kawan. Ya, tujuannya apa sih? Tujuannya adalah kawan-kawan bisa merange tim kecil di timnya masing-masing dan bagaimana teman-teman bisa berkolaborasi dengan kelompok masing-masing di dalam satu kelas. Tujuannya itu kan ya. Jadi
organize, gitu kan ya. Sampai sini ada pertanyaan, paham ya? Kayaknya cukup ya. Nanti yang pertemuan keempat minggu depan saya recap. Pertemuan kelima apa ya? Kayaknya bisa ya. Ini yang paling penting pertemuan kemarin sebenarnya gitu kan ya. Jadi saya mohon maaf kalau kemarin nggak bisa ngajar gitu kan ya. Oke, silakan, ada pertanyaan? Tidak, Bu. Oke. Project charter nanti bisa saya terangkan deh nanti ya. Apa namanya yang konsep basic. Oke. Materinya udah selesai sebenarnya, belum saya upload. Oke. Sekarang coba deh bisa memberikan perbedaan. Tadi sudah saya jelaskan ya. Jadi nggak fair kalau saya belum menjelaskan tapi ditanya, gitu kan ya. Oke. Coba siapa? Siapa yang bisa memberikan apa namanya perbedaan tadi, kan ya? Estimasi dan forecasting. Kalau teman-teman bisa membedakan, berarti teman-teman paham itu intinya, gitu kan ya? Kan tadi perannya sudah dijawab tadi Evita 5, benar. Sekarang bedanya apa estimasi dengan forecasting? Kan sama-sama perakiraan ya, gitu kan ya? Sama-sama supervise ya. Sama-sama datanya numerik ya, gitu kan? Ya, bedanya apa? Ayo. Ilham, Indra, Janwar, Muhammad Fadilah, Muhammad Fareza, Muhammad Forecasting ada time series, Bu. Kenapa? Forecasting ada time series. Oke, keren. Ya, time series itu datanya datanya dalam time series. Arti time series apa ya? Gampangnya apa time series? Berurut, gitu kan ya. Dalam rentet waktu itu nggak mesti harus tahun ya. Yang penting berurut. Kalau misalnya teman-teman datanya per tahun ya harus ada. Misalnya boleh per tahun Januari, Februari boleh, gitu kan ya. Kalau misalnya Januari per hari boleh, Januari per minggu boleh. Artinya bahwa kalau satu tahun itu ada 56 minggu ya, berarti harus minggu pertama sampai minggu ke 56 itu ada. Itu time series. Jadi nggak boleh ada yang lompat, gitu kan ya. Oke, keren Ilham. Oke. Terus apa perbedaan forecasting dan klasifikasi? Noval Akmaluddin, Noval Albari, Oksana, Raffi, Renaldi, Rifki, Ata. Ayo, apa bedanya forecasting dengan klasifikasi? Halo. Saya sambil ngecekin absen. Jangan lupa absen di itu ya. Di Fasilkom. Sudah belum? Dah. Apa bedanya yo? Salah satu atau salah dua? Salah satu 9, salah dua. Udah. Baru 27 yang absen ya. Maaf tadi apa Bu? Apa bedanya forecasting dan klasifikasi? Yang nomor 3 itu, gitu kan ya? Ayo salah satu atau salah dua boleh. Atau mau jawab yang lain boleh Tata. Yang nomor 3 sampai nomor 6 boleh. Yang lain juga boleh. Klasifikasi itu campuran, Bu. Campuran atributnya, Bu. Kalau forecasting itu metode di mana kita dapat memperkirakan nilai suatu populasi dengan menggunakan nilai dari sambel. Benar nggak, Bu? Bedanya apa? Itu kan definisi. Kalau kita ditanya bedanya, jangan sebutin definisi. Tapi perbedaannya ya. Itu campuran, Bu. Campuran atribut. Kenapa? Campuran, Bu, klasifikasi. Oke, maksudnya campuran itu apa? Dijelaskan. Campur es atau campur. Nah,
ya Renali disebutin bahwa oke, kalau klasifikasi datanya campuran apa? Bisa ada numerik dan bisa karakter kan gitu kan ya. Kalau di data science nanti istilah datanya nanti saya berikan. Yang penting teman-teman memahami dulu. Oh, yang angka itu adalah numerik, yang ini karakter. Nanti ada istilah data science nyebut datasetnya itu adalah istilah sendiri apa kan ya. Oke. Terus apa lagi perbedaannya? Kalau clustering apa datanya? Pakai apa? Kalau tadi definisi ya Tata ya. Bukan definisi tapi bedanya apa? Ya Bu. Nah, kalau definisi saya yakin mah bisa lah ya. Apalagi kalau clustering tadi kan baru klasifikasi. Kalau clustering apa? Ada dua hal yang besar tadi kan ya antara klasifikasi dengan clustering. Selain data apa? Bahwa apalagi metode learningnya berbeda tadi. Satu yang supervised, satu unsupervised. Yang supervised yang mana? Ayo, ya. Oke, kayaknya banyak baca lagi ya. Nanti dijawab sendiri, gitu kan ya. Harus bisa itu nanti, karena UTS keluar nanti. Peran itu kan, penting peran ya. Oke, boleh. Kalau ada pertanyaan, silahkan. Ada pertanyaan kah? Nggak ada. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri sampai sini ya. Mudah-mudahan teman-teman paham. Nanti yang pertemuan 4 itu teori-teori aja saya lihat ya, dibaca saja ya. Tapi nanti saya rekap deh ya. Beberapa nanti minggu depan mudah-mudahan bisa pertemuan 4 dan 5 gitu kan ya. Karena pertemuan 6 kan cuma project ya. Nanti bisa kita sebutkan projectnya nanti. Kalau bisa pertemuan 6 nanti sudah selesai proyeknya, saya share di pertemuan ke-6, gitu kan ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya sampai sini ya. Adalah sebelum, ada pertanyaan lagi nggak? Halo? Nggak ada ya? Kalau nggak ada, saya akhiri sampai sini ya. Maka sebelum mengakhiri, kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini adalah memberikan manfaat dan pemahaman yang paling penting. Satu lagi adalah teman-teman enjoy, gitu kan ya, bahwa segala sesuatu kalau kita lakukan enjoy, saya yakin hasilnya akan optimal, gitu kan ya. Oke, mari kita berdoa menurut agama dan percaya masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Oke. Saya sampai sini ya. Selamat melanjutkan aktivitas. Mohon maaf kalau misalnya ada minggu kemarin saya rasanya nggak enak ya kalau nggak bisa ngajar gitu kan ya, walaupun online. Sebisa mungkin kalau materinya memang perlu kita online kan. Kalau memang perlu teman-teman dibaca saja, nanti dibaca pas ketemu nanti diskusi. Jadi silakan mohon dibaca lagi materinya. Kalau ada yang tidak paham nanti bisa kita diskusikan minggu depan. Oke, dan mudah-mudahan minggu depan bisa online, gitu kan ya. Kalau misalnya nggak bisa online pagi, kira-kira teman-teman bisa nggak kalau misalnya online malam, gitu kan ya, nanti disepakati saja. Kalau bagi saya nggak ada masalah, takutnya nanti ada yang keberatan, saya nggak mau dikomplain, itu Bu Primadina jadwalnya dirubah-rubah, gitu kan ya. Artinya bahwa segala sesuatu itu kesepakatan, gitu kan ya. Kalau sepakat ya sudah, kalau nggak sepakat ya nggak usah nggak usah sepakat gitu kan ya, kita taatin bersama. Artinya bahwa tadi sekali lagi bahwa segala sesuatu kita lakukan dengan enjoy, sama-sama enjoy gitu kan ya. Kalau ada unek-unek atau apapun saya lebih suka di sharing gitu kan ya. Kalau misalnya teman-teman sharing di grup nggak nyaman boleh japri gitu kan ya. Tapi tolong disebutkan nama dan mata kuliah apa misalnya kan ya. Kadang-kadang Bu saya ini saya bingung siapa ini ya gitu kan ya. Karena saya nggak menyimpan semua phonebooknya ya, paling ketua kelas yang saya simpen gitu kan ya. Jadi oh ini kelas mana, kalau di grup kan kelihatan ya. Jadi nggak ada masalah gitu kan bagi saya bahwa
saya pengennya bahwa teman-teman itu tidak hanya sekedar lulus pengantar data science, tapi teman-teman paham nanti ke depannya kontribusinya apa namanya, korelasinya dengan mata kuliah yang lain apa, gitu kan ya. Jadi pendalamannya nanti karena pengantar nanti pendalamannya di mata kuliah ini kan. Kenapa nanti teman-teman perlu banyak belajar matematik, gitu kan ya. Nanti saya akan bahas bahwa matematik untuk data science itu apa saja, gitu kan ya. Tapi saya bukan ahli matematik, jadi saya hanya memberikan secara sekilas ya. Nanti silakan perdalam teman-teman pas mata kuliah matematik, gitu kan ya. Oke, sekali lagi mohon maaf kalau ada kesalahan, bahwa kesalahan itu ada dari saya. Kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat melanjutkan aktivitas. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Oke, jangan lupa absen yang belum absen ya. Terus divalidasi di sianya Ubara. Oke. Ya Bu. Ya, Bu. Terima kasih Bu. Ucap, Pak. Terima kasih Ucap. banyak. Bye-bye. Makasih Bu. Ya, Bu. Sama-sama. Selamat Love you.